Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, biarlah setiap kita boleh merindukan kehadiran Tuhan pada sore hari ini. Mari kita datang kepada Dia, kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Kita percaya kita sedang datang kepada Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk mulai worship Tuhan pada sore hari ini. Bapa, kami merindukan Engkau melawat setiap kami. Jamah kami ya Bapa, puaskan kerinduan hati kami supaya kami boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi pada sore hari ini ya Bapa. Mari ya Tuhan, kami rindu lewat pujian penyembahan kami. Engkau boleh disenangkan, Engkau boleh dipermuliakan ya Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, biarlah setiap kami boleh mengalami peneguhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah umat-Mu yang sungguh-sungguh datang mencari wajah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memuji memuliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita puji Dia dengan sungguh-sungguh, sebab ada kuasa dalam pujian penyembahan kita. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita bertata, haleluya, atas pujian umat. Bila Allah hadir di tengah, kuasanya pasti mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa, come on, yo. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata, come on. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya, pujian umat-Nya, haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat. Bila Allah hadir di tengah, kuasanya pasti mengalir dengan dahsyatnya. Come on, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan sebab ada kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa, come on, dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata, katakan Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya, pujian umat-Nya, amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat. Bila Allah hadir di tengah, kuasanya pasti mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa, come on, yeah,
biasa Tuhan kita. Dia Tuhan yang maha besar, Raja yang luar biasa. Haleluya. Yeah, yeah. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhan Raja maha besar. Come on. Tuhan Raja maha besar. Yeah. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Bersyukur pada dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja maha besar. Yeah, yeah. Katakan Dia Tuhan Raja. Tuhan Raja maha besar. Yeah, haleluya. Mari datang menyembah Tuhan. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja maha besar. Katakan Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Oh, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur bagi Tuhan. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja maha besar. Sekali lagi katakan Dia pencipta dunia. Dia pencipta dunia ini. Dia yang membentuk gunung-gunung. Oh, kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja maha besar. Dengan bersuka, come on. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Yeah, yeah, yeah. Tuhan Raja maha. Sama-sama katakan besar. Oh yeah. Sungguh Engkau Tuhan Raja yang begitu besar. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa saat kita datang ke hadirat-Nya. Haleluya. Yeah. Sebab namanya Yesus, nama yang teguh, nama yang luar biasa, nama di atas segala nama. Haleluya. Yeah. Sama-sama katakan namanya Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Oh, oh, kota benteng perlindunganku. Ya Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu
Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi datang mencari wajah Dia. Sebab Dia hanya sejauh doa kita. Haleluya Jesus. Kami percaya Engkau lebih rindu melawat setiap kami. Bahkan kerinduan-Mu melawat setiap kami itu jauh lebih besar daripada kerinduan kami sendiri ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengalami lawatan jamahan-Mu dalam hidup kami saat ini. Oh Jesus, mari ambil waktu sejenak untuk menyembah Dia. Ungkapkan kerinduan-Mu, ungkapkan kehausan dan kelaparan-Mu kepada Tuhan. Kami rindu Engkau ya Bapa, menjamah kami lebih lagi. Kami rindu kuasa-Mu bekerja lebih lagi. Kami rindu Engkau menjamah setiap kami. Mari ya Bapa, bekerjalah saat ini. Lawat kami Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada-Mu. Sebab kami percaya Engkaulah sumber pengharapan kami. Mari ya Bapa, jamah hidup kami. Jamah kami ya Bapa. Buat kami mengalami Engkau saat ini. Mari ya Bapa, kami buka hati kami. Supaya kuasa Roh-Mu boleh bekerja dalam hati kami. Jamahlah setiap kami. Jamahlah setiap kami Tuhan. Jamah kami, bawa kami masuk lebih dalam. Tenggelam dalam hadirat-Mu. Mari ya Bapa, mari ya Bapa, jamah kami lebih lagi. Oh Rabaya syara la 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 la, syara la 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 la. Kira barabaya syara bataka rabaya syara. Kami mencari wajah-Mu sungguh-sungguh sore hari ini. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kira barala rabaya syakara la 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 la. Kira barala la 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 la. Yes, my Jesus. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu dan kami dengar jawab-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati kami, seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Yes my Lord, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami cari wajah-Mu sungguh-sungguh saat ini Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu Tuhan, temukan kasih-Mu. Sebab Kau bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, ku panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu dan ku dengar jawab-Mu, ku dengar jawab-Mu.
Yes my Lord. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi katakan, sungguh indah Kau, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan kami, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Yes, sumber kekuatan, kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sebab Engkaulah sumber pertolongan kami, sumber kekuatan dalam hidup kami. Saat kami lemah, kami tahu kami harus datang kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami yang sungguh-sungguh datang mencari wajah-Mu. Mari bawa kami lebih lagi Tuhan, mengalami hadirat-Mu saat ini. Sebab Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Engkau Yesus, Engkaulah kekuatan bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kami percaya saat kami dalam pergumulan, kami perlu datang kepada-Mu Tuhan, dan Engkau pasti memberikan jawaban kepada setiap kami.
berikan jalan keluar bagi setiap kami. Irabaralabarabaya syarabatakarabayase. Gorabaya syaralalalalalalala. Irabaralalalalalalala. Oh Jesus, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Yes, my Lord. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi kami, tersedia bagiku. Oh, selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Sebab hanya Engkau tempat kami berharap, tempatku berharap. Oh, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Oh, selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Sebab hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Kepada hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Oh, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Haleluya Jesus. Shakararabarabarabarabaya Hinaya karalabaya selamanya ku cinta Kau Tuhan. Engkau tempat jawaban bagi kami. Engkau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus. Bapa, hanya Engkau menjadi jawaban bagi setiap pergumulan persoalan kami. Hanya Engkau yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau penolong yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami umat-Mu.
dimanapun kami berada dan tinggal ya Tuhan, untuk kami mendapat kekuatan yang baru untuk menghadapi situasi keadaan akhir zaman ini Tuhan, yang tidak menentu saat ini ya Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam saudara sekalian, puji Tuhan. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan untuk menguatkan, meneguhkan kita. Saudara, kita sudah menaikkan pujian kita bahwa Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap pergumulan persoalan kita, kebutuhan apapun yang kita rindukan, Tuhan menjadi jawaban di dalam persoalan-persoalan yang mungkin kita nggak bisa menyelesaikannya. Saudara, Tuhan sanggup menyelesaikannya dengan caranya yang ajaib. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu indah dekat Bapa, indah dekat Tuhan. Saudara, keadaan yang paling indah, paling enak bagi seorang pegawai atau karyawan kalau punya hubungan dekat dengan pemimpinnya, hubungan dekat dengan orang-orang yang ada di atasnya. Saudara, maka akan dapat kemudahan-kemudahan, akan dapat pertolongan lebih daripada karyawan-karyawan yang lain yang biasa-biasa. Saudara, dan sudah tidak menjadi rahasia umum bahwa kalau kita menjadi orang dekat dengan pemimpin, orang dekat dengan orang-orang yang berpengaruh, pasti paling tidak hidup kita jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Keadaan yang paling indah dan paling enak bagi seorang karyawan adalah kalau kita dekat dengan majikan, saudara. Apalagi majikan kita yang murah hati, majikan yang baik dan lain sebagainya. Saudara, akan memudahkan kita untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, saudara, demikian pula dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan yang paling indah bagi seorang menantu, saudara, kalau menantu itu dekat dengan mertua, kalau punya hubungan yang baik dan dekat dengan mertua, dengan orang tua daripada pihak laki-laki, saudara, atau perempuan, atau keluarganya hubungannya dekat, semuanya akan jadi mudah, semuanya akan jadi lebih baik, semuanya akan jadi terkendali, semuanya akan bisa teratasi, saudara, karena punya orang-orang yang dekat. Sehingga setiap ada persoalan dan pergumulan kita bisa dekat dengan orang dekat kita, dan paling tidak memberikan saran dan pendapat untuk perjalanan kehidupan pada saat itu. Saudara sekalian, demikian pula kalau kita menjadi seorang anak, saudara, hubungan dekat kita dengan Bapa, saudara, akan menolong kita. Saudara, akan menjadi indah. Dan memang, saudara, sebenarnya yang membangun hubungan dekat kita, hubungan kita dengan orang tua, sebenarnya dimulai bukan dari anak, tetapi Bapa yang seringkali membangun hubungan supaya lebih dekat dengan anak-anaknya. Saudara, namun setiap kita menjadi anak-anak yang harus meresponi hubungan kedekatan antara orang tua dan keluarga, hubungan orang tua dengan anak-anaknya. Saudara, kita mesti menghormati hubungan-hubungan yang ada, kedekatan yang ada, meresponi, menghargai. Saudara, ketika orang tua kita mendekat kepada kita, menjalin hubungan dekat, saudara, kita bisa mencurahkan setiap keluhan isi hati kita, beban kehidupan kita. Paling tidak kalau orang tua kita tidak memberikan dana dan biaya untuk hidup kita sebagai anak, pasti dia memberikan saran dan pendapat bagaimana caranya menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Nah, saudara sekalian, dan apa yang firman Tuhan katakan pada saat malam hari ini, menurut Daud juga demikian, saudara. Kalau dekat dengan Tuhan, kita menikmati kehadiran Tuhan, maka kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Udah ketemu? Saya bacakan, saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saya ulangi,
Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, ini hubungan yang luar biasa. Daud merasakan ketenangan dalam hidupnya kalau dia dekat dengan Tuhan. Karena dari apa? Daripadanya lah, dari Tuhanlah datang keselamatan. Saudara, hubungan dekat dengan Tuhan, hubungan dekat dengan Bapa kita di surga, saudara, membuat kita jadi tenang. Saudara, di dalam dunia ini ada banyak kerusuhan-kerusuhan yang sedang terjadi. Ada banyak hal yang membuat kita jadi tidak tenang. Ada banyak perkara yang membuat kita tidak tentram, tidak damai. Namun sekali lagi, kalau kita adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan Bapa, saudara, maka kita tidak perlu takut dan khawatir menghadapi hidup ini. Saudara, dikatakan karena daripadanya lah keselamatanku. Saudara, kalau kita berbicara tentang keselamatan bukan saja hanya keselamatan jiwa, saya percaya ini saudara. Maka saya percaya keselamatan keluarga Daud ada yang menjamin. Keselamatan keluarga yang lain saudara, mungkin saudara dalam pemerintahan Daud saudara, Tuhan juga ikut menjaga, Tuhan ikut berperan, Tuhan campur tangan di dalam kehidupan Daud. Saudara, luar biasa. Kalau kita teruskan di ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, luar biasa. Hanya kalau kita dekat dengan Tuhan, saudara, kita tenang. Tidak hanya, saudara, dapat keselamatan dari usaha pekerjaan, diselamatkan dari segala mara bahaya dan sebagainya. Saudara, kalau berbicara tentang keselamatan banyak hal. Keselamatan apa saja Tuhan jamin dalam kehidupan kita kalau kita dekat dengan Bapa. Karena Bapa kita tidak akan pernah membiarkannya. Daripadanya lah harapanku, saudara. Karena begini saudara, ada banyak orang ngasih pengharapan tapi kadang pengharapannya palsu. Ada orang tua yang menjanjikan kepada anak, kadang-kala harapannya juga tidak kunjung datang. Ada suami yang memberikan harapan kepada istrinya, juga kadang-kala banyak tertundanya daripada terpenuhinya. Ada juga banyak orang, saudara bisa jemput satu persatu. Seringkali harapan yang kita harapkan kepada orang itu, dari orang tersebut, yang kita harapkan kadang-kala tidak tepat waktu. Memang terpenuhi, tetapi seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Saudara, kalau kita mendekat kepada Tuhan, daripadanya lah harapanku. Harapan apa saja, saudara mengharapkan apa saja di dalam kehidupan ini. Saudara harapan apa saja di dalam keluarga saudara. Saudara harapkan apa saja di dalam usaha pekerjaan saudara. Saudara harapkan apa saja dalam hubungan-hubungan saudara dengan para relasi saudara. Dan Tuhan akan campur tangan di situ. Saudara sekalian, hanya Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, saudara, Tuhan menjadi harapan kita satu-satunya yang bisa menjamin kehidupan kita. Saudara, dunia ini tidak banyak memberikan harapan. Sekeliling kita juga tidak banyak memberikan pengharapan. Mungkin saudara yang sedang punya usaha besar, saudara berharap dengan usaha yang besar ini, usaha saudara semakin maju, keluarga saudara semakin enak hidupnya, semakin bahagia. Tetapi kadangkala saudara, justru yang kita harapkan akan hancur di tengah jalan, akan musnah tanpa bekas. Saudara sekalian, oleh sebab itu saudara, Daud di dalam Mazmurnya pasal ke-27 ayat yang keempat, bahkan di sini saudara dibuat pujian. Satu hal telah ku minta
kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati. Saudara lihat bagaimana Daud bisa mengungkapkan dalam hidupnya, saudara, hanya satu saja yang dia minta kepada Tuhan dan yang diinginkan oleh Daud, diam di rumahnya Tuhan seumur hidupnya. Saudara, berarti Daud ini saudara sudah menikmati namanya hubungan yang dekat dengan Bapa, hubungan yang dekat dengan Tuhan, sudah merasakan betapa kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya melalui hubungan dekat dengan Tuhan ini, saudara. Sehingga dia berkata kepada Tuhan melalui hubungan dekatnya, saudara, Tuhan, yang ku ingini sekarang ini hanya diam di rumahmu seumur hidupku. Mungkin saudara bertanya, kenapa kok di rumah Tuhan? Saudara, tidak di rumah Tuhan, Daud sudah menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Menikmati kemuliaan, menikmati perkara yang ajaib dalam hidupnya. Apalagi dia tinggal di rumahnya Tuhan seumur hidupnya. Tinggal di dalam hadiratnya. Dia akan menyaksikan kemurahan demi kemurahan, kemuliaan demi kemuliaan. Dia akan menikmati baitnya, menikmati hubungan dengan Bapaknya. Saudara, bukankah ini tujuan hidup kita? Saudara, kalau kemarin kita sudah mendengar bagaimana hambanya menyampaikan kalau kita mencari Tuhan, saudara, luar biasa apa yang kita alami, perkara-perkara yang dahsyat terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, mari kita mau ambil tekad membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Jangan biarkan saudara hubungan-hubungan yang lain menggantikan hubungan saudara dengan Tuhan. Kesibukan saudara, pekerjaan saudara, apapun saudara, jangan biarkan itu menggantikan hubungan saudara untuk mendekat kepada Tuhan. Saudara, mumpung masih ada kesempatan yang banyak untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan, membangun hubungan dekat dengan Bapa. Saudara, ada batas-batas waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kapan kita mendekat kepada Tuhan, ada batas waktu atau kesempatan itu masih ada. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan untuk mencari Tuhan, kesempatan untuk beribadah, saudara, mendekat kepada Tuhan dengan beribadah. Gunakan, saudara. Ada banyak orang, saudara, tidak bisa menggunakan kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan, tetapi untuk perkara-perkara yang lain, mendekat untuk perkara-perkara yang sementara, itu bisa dan mampu, bahkan diupayakan, saudara, untuk bisa menikmati hidup di luar kehendak Tuhan. Saudara, jangan sampai waktu sudah habis, kemudian kita berusaha mendekat kepada Tuhan. Jangan sampai sudah diranjang berbulan-bulan, bertahun-tahun, baru kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Jangan sampai sakit sudah stadium akhir, kita buru-buru mendekat kepada Tuhan, mengundang banyak orang, keluarga, untuk membawa dia dekat kepada Tuhan, menuntun, membimbing untuk dekat dengan Allah. Saudara, saya percaya Tuhan rindu kita masih sehat, masih kuat, punya kesempatan banyak mendekat kepada Bapa, mendekat kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan waktu yang terpenting, kehilangan waktu yang terbaik untuk mendekat kepada Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur 63 ayat yang kedua, Daud juga mengatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Mazmur 63 ayat yang kedua. Saudara, Daud berseru, ya Allah, ya Tuhanku, ya, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus. Saudara, saya melihat bagaimana tanah yang kering dan tandus
ketika ada air turun nyiram, saudara, hujan awal itu mengairi tanah yang kering, saudara, maka tanah itu akan terus meresap. Nah, saudara sekalian, biarlah setiap kita punya kerinduan, lapar dan haus seperti tanah yang kering itu, saudara. Artinya merindukan kesegaran dari Tuhan, merindukan kekuatan dari Tuhan. Saudara, biarlah tiap-tiap kita menjadi orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan, rindu mendekat kepada Bapa. Saudara sekalian, di ayat yang ke-9 pasal 63, ya, di dalam Mazmur 63 ayat yang ke-9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Luar biasa, saudara. Daud ini sudah menikmati hubungan yang dekat, hasil dari hubungan dekatnya dengan Tuhan. Daud menikmati kemurahan Tuhan, saudara, menikmati hal-hal yang luar biasa ketika dia melekat kepada Tuhan. Ketika dia mendekat, dia menikmati tangan kanan Tuhan, berbicara tentang keperkasaan, kekuatan yang luar biasa. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara, melekat dan mendekat kepada Bapa. Nah, saudara sekalian, bahkan di dalam Mazmurnya pasal 91 ayat 14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara, di saat hubungan dekat dengan Tuhan, saudara, ya, dikatakan aku akan meluputkannya. Saudara, enggak mungkin kalau kita berjalan dengan Bapak kita ada bahaya, enggak mungkin Bapak kita enggak melindungi. Enggak mungkin Bapak kita tidak menjagai. Dia pasti mengangkat, dia pasti menolong kita. Makanya Daud berkata, ya, Mazmur Daud ini, saudara, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Saudara, sebab ia mengenal namaku. Saudara, mengenal itu diawali dengan hubungan, menjalin hubungan. Semakin menjalin hubungan dekat, semakin dekat, akan semakin mengenal pribadi yang berhubungan dengan kita. Kalau saya mengenal Yamson, saudara, kalau hanya 1 minggu sekali, tidak pernah telepon, tidak pernah WA, ya, jarang bertemu, maka saya akan tidak mengenal Yamson dengan sesungguhnya. Tetapi ketika sering ngomong, sering berbicara, Yamson sering curhat, saya pun sering curhat, akan semakin mengenal. Nah, saudara, Mazmur Daud ini juga mengatakan, aku akan meluputkan dan membentengi karena ia mengenal. Mengenal karena apa? Dia sudah membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Saudara sekalian, dikatakan apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ayat yang selanjutnya, apabila ia berseru, berdoa, memohon kepadaku, aku akan menjawab. Ya. Dikatakan, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, luar biasa. Bapa kita menjawab, saudara, tidak diam. Dia tidak berdiam diri. Kalau kita berdoa, kalau kita berseru, dia tidak berdiam diri, tetapi dia menjawab. Setelah dia menjawab, dia menyertai kita di dalam kesesakan. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan keluarga saudara, usaha pekerjaan saudara, kesesakan-kesesakan yang seperti apa yang saudara alami. Tetapi Tuhan berjanji akan mendengar seruan saudara dan saya. Dia akan menyertai setiap kita dalam kesesakan kita. Yang hari ini mungkin belum selesai, yang hari ini mungkin belum beres, sedang terjadi, sedang dalam kita gumulkan, saudara. Dan Tuhan akan memuliakannya. Saudara, memberikan kemuliaan, mengangkat saudara derajat kehidupan.
Saudara, luar biasa. Jadi hasil dari hubungan dekat dengan Bapa itu luar biasa, saudara. Jadi saudara, mari kita sama-sama terus membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Hari ini gagal, besok ulangi kembali. Minggu ini gagal, kembali lagi jalin hubungan dekat dengan Bapa. Dengan segala macam daya dan upaya, mari terus berjuang sampai kita mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan dengan baik, saudara. Bahkan di ayat yang terakhir di dalam Mazmur 91 ayat 16 itu, saudara, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, luar biasa, dengan panjang umur Tuhan akan kenyangkan kita, saudara. Luar biasa, di dalam umur-umur kehidupan kita yang sedang kita jalani, kita menikmati namanya kemuliaan demi kemuliaan. Perkara yang ajaib demi perkara yang ajaib terjadi di dalam kehidupan kita. Mari bangun hubungan dekat dengan Tuhan, bangun hubungan dekat dengan Bapa kita. Dia mengerti segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana Daud membangun hubungan yang dekat, saudara? Apa yang dilakukan Daud? Dan dia bisa membuktikannya. Di dalam Mazmurnya 119 ayat yang ke-148. Mazmur 119 ayat 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Saudara, Daud ini membayar harga untuk menjalin hubungan. Dia bangun lebih pagi dari semua karyawannya, dari semua pegawainya, pembantunya dan keluarganya. Membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, bayar harga untuk mendekat kepada Tuhan, mendahului waktu jaga malam. Saudara, waktu jaga malam kira-kira ya tengah malam atau dan jam 3 pagi. Saudara, dia bangun. Dia bangun tidak hanya kencing atau ke kamar mandi atau minum air, tetapi dia apa? Merenungkan janjimu. Artinya merenungkan, dia sedang membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Allah, merenungkan ketetapan dan peraturan Tuhan di dalam hidupnya. Ada harga yang dibayar. Ya, dia membaca firman Tuhan untuk menjalin hubungan dekat dengan Bapaknya. Kemudian di ayat 164 ada lagunya. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Karena hukum-hukum-Mu yang adil. Dan seterusnya, saudara sekalian. Lagu ini saudara dibuat lagu oleh penciptanya, saudara. Ya, ada orang-orang yang pandai menggunakan Mazmur Daud ini. Dikatakan 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Saudara, berapa kali memuji Tuhan? Ya, saudara mungkin bisa menyanyi ketika berdoa. Doa makan, saya percaya nggak mungkin saudara nyanyi dulu. Ya, mungkin doa mau tidur atau bersaat teduh bisa memuji Tuhan. Tapi Daud ini, saudara, 7 kali dalam sehari membangun hubungan kepada Tuhan, dengan Tuhan. Saudara, melalui pujian, penyembahan, 7 kali sehari. Kalau berbicara tentang kesibukan Daud, saudara, dia seorang raja. Bukankah dia harus mengurusi semua kerajaannya? Tetapi dia memberikan waktu, berarti sekali lagi ada harga ini bayar. Saudara, dia punya banyak istri juga, saudara. Dia punya banyak keturunan dan anak dan pegawai. Tetapi dia masih bisa memuji-muji Tuhan 7 kali di dalam sehari. Artinya betapa pentingnya Daud membangun hubungan dekat dengan Bapa, hubungan dekat dengan Tuhan, karena dia sudah menikmati yang namanya berkat hubungan dekat dengan Bapaknya. Saudara sekalian, luar biasa. Ya. Kemudian di dalam Mazmur Daud 40 ayat yang kedua, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk
kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saudara, Daud juga menanti-nantikan Tuhan. Saudara, dia memuji menyembah Tuhan, kemudian dia menantikan Tuhan, menunggu waktu Tuhan. Tuhan berbicara. Ketika dia berdoa, dia setelah amin, gak mungkin dia langsung amin dan kemudian pergi. Tetapi dia terus menanti-nantikan sampai merasakan kehadiran Tuhan. Sampai dia menikmati kehadiran Tuhan. Sampai Tuhan tuh menjenguk dia. Dia tahu bahwa Tuhan sedang menjenguk. Tuhan sedang hadir bersamanya. Kemudian ketika Tuhan hadir, Tuhan mendengar seruan doanya. Tuhan mendengar ketika dia minta tolong, saudara, luar biasa. Lalu ia menjenguk kepadaku dan ia mendengar teriakku minta tolong. Karena Tuhan ada di situ bersama dengan Daud, dia menjalin hubungan. Maka ketika dia berteriak minta tolong, Tuhan itu juga mendengar. Ya, mendengar teriakku, ya, minta tolong. Saudara, ketika dia mendengar, saudara, teriakan kita ketika kita minta tolong, sudah pasti dia menjawab apa yang menjadi permohonan hidup kita. Saudara sekalian, tidak hanya itu saja, Daud juga bersorak-sorai, menyembah Tuhan bersorak-sorai. Bersorak-sorai, kalau saudara baca dalam kitab Mazmur, saudara, bagaimana Daud menjalin hubungan dengan memuji Tuhan bersorak-sorai. Seperti kita pada malam hari ini membangun hubungan melalui worship at home tiap-tiap hari. Kita sedang bersama-sama bersekutu untuk membangun hubungan dekat dengan Bapa. Saudara akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Saudara, di dalam Mazmur 27 ayat yang kelima, Mazmur 27 ayat yang kelima, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, luar biasa. Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Pada waktu bahaya kita ada di pondoknya Tuhan. Dan dia menyembunyikan kita. Ketika ada bahaya, kita ada di persembunyian. Persembunyian yang Tuhan buat. Saudara pasti aman. Dijamin aman dari banyak hal. Saudara, luar biasa. Kalau kita punya hubungan mendekat, hubungan dekat dengan Bapa kita, hubungan dekat dengan Tuhan, maka kita mendapat perlindungan, mendapat tempat yang aman, mendapatkan kemudahan-kemudahan, mendapatkan tempat yang kuat dan kokoh, saudara. Jadi mari sama-sama kita lihat, ia mengangkat aku ke atas gunung batu, artinya tempat yang kokoh, tempat yang kuat. Saudara, ini yang kita rindukan, saudara, hari-hari ini. Mari sama-sama kita bangun hubungan dekat dengan Tuhan, dekat dengan Bapa, dengan menyediakan waktu bayar harga. Saudara, memang ada harga yang harus kita bayar. Saudara, untuk beribadah ada harga yang kita bayar. Saudara, meninggalkan kesibukan, meninggalkan pekerjaan, karena semuanya itu datang dari Tuhan. Jangan biarkan, saudara, hubungan saudara dengan Tuhan dibatalkan, digugurkan oleh kesibukan, kenyamanan hidup, karena kemalasan kita. Jangan, saudara. Sebelum saudara nantinya, jangan sampai kita menyesal seumur hidup. Karena hubungan dekat kita ada hubungannya dengan kekekalan, saudara. Kalau kita nggak terus membangun hubungan dekat dengan Bapa, saudara, kita akan gagal masuk tempat perhentian. Ada penderitaan kekal selama-lamanya tanpa batas waktu. Jangan sampai kita terlambat. Saudara, lihat bagaimana contoh, saudara sekalian, ya. Anak yang hilang, anak bungsu yang meminta warisan kepada bapaknya. Sebelum bapaknya meninggal, kemudian dia pergi berfoya-foya, uangnya habis, dan kemudian, saudara, dia harus pada sampai titik nol, di mana dia harus makan saja nggak bisa, harus datang di tempatnya babi. Dia akan makan makanannya babi. Betapa rendahnya akibat orang yang meninggalkan bapaknya. Ini contoh yang baik, saudara. Meninggalkan bapaknya, akhirnya dia jatuh dalam dosa, karena tidak ada lagi yang bisa menasehati, mengingatkan ketika dia jatuh dalam dosa. Tidak ada lagi, saudara,
hidup nyaman, dia hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan, hidup dalam kemelaratan. Saudara baca di Alkitab bagaimana pengalaman hidup daripada anak bungsu yang meninggalkan bapaknya begitu saja. Setelah minta hartanya habis, dia menderita, hidup dalam kemelaratan, kesengsaraan. Saudara, ini gambaran supaya kita sadar bahwa hari ini saudara masih ada kesempatan untuk membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Saudara sekalian, jauh berbeda dengan kehidupan Daud, saudara ya. Daud hidupnya bisa tenang karena hidupnya ada yang menjamin, yaitu bapaknya. Dia bisa berkata, sekarang tegaklah kepalaku menghadapi musuh-musuhku. Saudara, hubungan dekat dengan Tuhan, dengan Bapa membuat kita tenang. Betapa senangnya hidup tenang, saudara. Semuanya tenang, aman, damai. Kalau ada kesulitan, kita nggak perlu takut, tetap tenang. Karena ada yang menjamin. Saudara, yang menjamin kita adalah Bapa kita di surga. Saudara sekalian, hidup dengan Bapa atau Tuhan akan membawa kita untuk hidup dalam kekudusan. Karena takut berbuat dosa, berbuat salah. Saudara, hubungan dekat kita dengan Tuhan akan membawa kita takut untuk melakukan hal di luar firman Tuhan. Hubungan dekat dengan Bapa atau Tuhan, saudara, sangat menyenangkan hati Bapa dan berkenan kepadanya. Dengan dekat dengan Bapa, saudara, akan membawa kita semakin mengerti dan mengenal kehendak Tuhan. Dekat dengan Bapa berarti kita hidup di dalam area kerajaannya. Saya ulangi, saudara. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan Bapa, kita berada dalam area kerajaannya. Area kerajaan Tuhan. Kalau kita berada dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan Allah ada banyak hal, ada banyak perkara yang membuat kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Saudara sekalian, ayat yang terakhir di dalam Mazmur 65 ayat yang kelima. Saya mengundang pemain musik. Mazmur 65 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saya ulangi, saudara. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Amin. Kita naikkan pujian, ku ingin selalu bersekutu denganmu, atau hanya dekat Allahku. Mari para singer. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, hanya dekat Allahku. Amin. Rasa tenang
untuk kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Tuhan, membangun hubungan dekat dengan Engkau, karena Engkaulah keselamatan kami, karena Engkaulah harapan kami satu-satunya, karena Engkaulah yang melindungi, menjaga hidup kami, bahkan Engkau menjamin kehidupan kami. Tuhan, biarlah Tuhan bahwa hidup kami terus membangun hubungan dekat kami dengan Engkau. Melalui Tuhan kami berani membayar harga, menaikkan pujian penyembahan kami, beribadah kepada Engkau Tuhan, bersekutu dengan Engkau secara pribadi. Oh Tuhan, bersama dengan Engkau, supaya kami semakin mengerti kehendak-Mu, mengerti jalan-jalan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami Tuhan boleh mengalami kemuliaan demi kemuliaan seperti yang Kau janjikan. Kami mengalami perlindungan penyertaan-Mu secara sempurna seperti yang Kau janjikan ya Tuhan. Kalau setiap kami membangun hubungan dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tolonglah Tuhan, ada banyak contoh-contoh dalam firman-Mu yang mengajar kami untuk kami mendekat kepada Engkau. Terima kasih Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berada yang sedang mendengar, menikmati. Oh Tuhan, pujian penyembahan melalui worship at home ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.